Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam kita hadiahkan pada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, para pendengar dan para pemirsa di manapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita semuanya. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita bisa kembali bermuajah lewat media yang sama-sama kita cintai ini. Dan pembahasan di pagi hari ini kita akan membahas tentang azan dan suara gonggongan anjing. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebuah pertanyaan. Kenapa apabila azan dikumandangkan, terkadang ada sebagian anjing itu menggonggong? Ada apa dengan gonggongan anjing? Kaitannya dengan suara azan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelum saya jelaskan ke inti permasalahan, saya ingin menjelaskan tentang faedah azan yang disebutkan para ulama. Faedah azan ada 4. Sebagaimana dinyatakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Syarhu Muslim. Beliau mengatakan, Dzakaral ulama fi hikmatil azan. Ulama menyebutkan pada hikmah azan itu arba'ata asya'. Ada 4 perkara. Yang pertama, idharu sya'airil Islam. Azan itu dikumandangkan dalam rangka mensyiarkan syiar Islam. Yang kedua, wa kalimatut tauhid. Azan ini dalam rangka mengumandangkan kalimatut tauhid. Kalimat tauhid yang merupakan asas dan dasar seluruh dakwah para nabi dan rasul. Kemudian yang ketiga, al-i'lam bidukhulil waqti. Memberitahu tentang telah masuknya waktu salat. Dan juga tempatnya. Dan yang terakhir tentunya ad-du'a ilal jamaah. Seruan untuk melaksanakan salat jamaah. Inilah di antara fungsi dari fungsi-fungsi azan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun keutamaan azan ma'ruf, sebutkan berdasarkan nas hadis. Di antaranya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-muadzdzinuna atwalun nas a'naqan yaumal qiyamah. Para muadzin adalah orang yang paling panjang lehernya pada hari kiamat. Kemudian juga bahwa suara yang mengumandangkan azan akan menjadikan pengampun daripada dosa-dosanya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alas saffil muqaddami wal muadzinu yaghfiru lahu bimuddi sautihi. Bimaddi sautihi wa yasduquhu man sami'ahu min ratbin wa yabisin wa lahu mithlu ajri man sallama. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya
Mereka bersalawat kepada orang yang berada di shaf yang paling depan dalam salat. Dan seorang muadzin yughfar lahu bi maddi sautihi, akan diampuni dosanya sejauh suara azannya. Dari sini semakin kencang orang azan, maka semakin banyak dosa yang akan dihapuskan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga suara atau seorang muadzin, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, sebaik-baik pemilik suara. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Siapa lagi yang lebih baik ucapannya dibandingkan orang yang menyeru manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak lagi keutamaan-keutamaan azan yang jelas. Pembahasan kita kembali ke awal. Kenapa apabila seseorang yang mengumandangkan azan ada sebagian anjing yang menggonggong? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tum nubahal kilab wa nahiqal khumuri bil laili fata'awwadhu billah fa innahunna yarawna ma la taraw." Apabila kalian mendengar gonggongan anjing atau ringkikan keledai di malam hari, berlindunglah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kedua hewan itu melihat apa yang kalian tidak lihat. Dari sini menunjukkan bahwa suara gonggongan anjing dan ringkikan keledai ini, keduanya dari syaitan. Sebab Nabi SAW mengatakan, ta'awwadhu billah. Kita disuruh untuk berlindung kepada Allah Azza wa Jalla. Dan biasanya perintah perlindungan itu adalah umumnya dari syaitan yang terkutuk. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa pula apabila seseorang yang sedang azan, tiba-tiba ada sebagian anjing itu yang menggonggong? Perhatikan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza nudiya lis-salati adbara syaitan wa lahu durat hatta la yasma' at-ta'dhin." Apabila salat dikumandangkan, maksudnya suara azan dikumandangkan untuk memanggil manusia salat, maka syaitan akan lari, walahu durat, dan dia memiliki suara angin atau suara kentut yang sangat keras supaya dia tidak mendengar azan. Fa idza qudiya nida akbar, tetapi kalau seandainya selesai muadzin itu mengumandangkan azan, maka syaitan akan datang lagi. Hatta idza thuwiba lis-salati adbar, sampai apabila seorang muadzin mengumandangkan qomat, kembali syaitan akan lari. Hatta idza qudiya at-tathwib akbar, sampai apabila selesai qomat, syaitan kembali lagi untuk mengganggu antara orang salat dengan Allah Subhanahu wa taala. Hatta, sehingga yakhtiru bainal mar'i wa nafsihi yaqulu udhkur kadza lima lam yakun yadhkur min qablu hatta yadhalla ar-rajulu ma yadri kam shalla. Sehingga syaitan akan masuk, kemudian akan mengatakan ingat ini dan ingat itu, sehingga terkadang seseorang ingat apa yang
tidak ingat ketika salat sampai kemudian seseorang dilupakan berapa kali dia sudah salat, 2 rakaatkah, 3 rakaatkah, dan begitu seterusnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini menunjukkan bahwa apabila seorang muadzin mengumandangkan azan ataupun qamat, maka syaitan lari. Boleh jadi kata para ulama, apabila seseorang yang sedang mengumandangkan azan tiba-tiba terdengar suara gonggongan anjing, maka ada 2 perkara yang disebutkan para ulama. Pertama, anjing ini melihat syaitan, sehingga dia menggonggong. Jadi ketika suara azan berkumandang, maka syaitan akan lari, dan syaitan yang sedang lari itu terlihat oleh anjing, sehingga anjing ini menggonggong. Ini satu pendapat. Yang kedua, atau anjing itu adalah, atau sebagian anjing itu sendiri jelmaan dari syaitan, sehingga dia menggonggong ketakutan. Dan itu berdasarkan hadis yang dikeluarkan Imam Muslim. Nabi SAW mengatakan, al-kalbul aswad syaitan, bahwa anjing hitam itu adalah syaitan. Bahkan para ulama mengatakan bahwa syaitan itu terkadang tatasawwar, tatasyakkar. Dia bisa beralih rupa, bisa dalam bentuk unta, bisa dalam bentuk kalajengking, bisa dalam bentuk ular, bisa dalam bentuk kucing hitam, dan setan paling menyukai dalam bentuk anjing hitam. Berdasarkan hadis Nabi SAW, al-kalbul aswad syaitanun, bahwa anjing hitam adalah setan. Apalagi dengan warnanya yang hitam, maka itu lebih memperkuat kekuatan syaitan. Dari sini ada 2 perkara kenapa anjing menggonggong saat mendengar adzan. Pertama, boleh jadi dia melihat syaitan sehingga menggonggong. Yang kedua, boleh jadi dia adalah syaitan sendiri. Walaupun tidak semua anjing itu adalah jelmaan daripada syaitan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita sudah tahu alasannya. Kenapa apabila seorang muadzin mengumandangkan azan, kemudian syaitan lari. Nabi SAW dalam sebuah hadis, ketika ada seorang laki-laki keluar saat mendengar atau setelah mendengar suara azan. Laki-laki ini posisinya di masjid. Kemudian seorang muadzin mengumandangkan azan. Setelah azan, laki-laki ini tidak sholat, justru keluar masjid. Kata Nabi SAW, amma hadha faqad asa Abul Qasim. Adapun orang ini, maksudnya yang keluar masjid setelah suara azan, dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim. Maksudnya kepada Nabi SAW. Kenapa Nabi SAW melarang? Tidak boleh orang yang berada di masjid, kemudian dia mendengar suara azan, kemudian keluar dari masjid. Mungkin dia hendak sholat di rumah, atau hendak pergi kemana. Kenapa dilarang? Sebagian ulama mengatakan karena ini tasbih, menyerupai syaitan. Karena syaitan itu ketika mendengar azan dia lari. Maka jangan seperti syaitan. Apabila mendengar azan kemudian lari, tidak mau sholat di masjid. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun beberapa ahkam, hukum-hukum yang berkaitan dengan anjing. Nabi SAW sampai memerintahkan seseorang boleh membunuh anjing yang berwarna hitam. Dalam sebuah hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Nabi SAW memerintahkan untuk membunuh anjing.
Sampai ada satu kasus, ada seorang wanita mendapatkan anjing di sebuah kebun, kemudian dibunuhnya. Kemudian Nabi SAW melarang membunuh anjing tersebut, dan Rasul mengatakan, alaikum bil aswad, cukuplah yang dibunuh itu adalah anjing yang berwarna hitam saja. Tidak semua anjing. Dan itu juga berdasarkan hadis Abdullah ibn Mughaffal, bahwa Nabi SAW merintahkan untuk membunuh anjing, kemudian banyak para sahabat yang membunuh anjing. Tapi kemudian Nabi SAW memberikan rukhsah, keringanan. Boleh seseorang itu memelihara anjing fi kalbi zar'i wa kalbil aini. Maksudnya anjing untuk memelihara ladang ataupun untuk memelihara rumah dan begitu seterusnya. Tetapi bukan untuk dipelihara dalam rangka untuk main-main. Sebagaimana seseorang karena melihat kelucuan anjing, seperti kucing, dia pelihara, dia rawat, dia hanya senang-senang dengan anjing tersebut, bukan karena menjaga kebun ataupun anjing buruan. Maka ingatlah sabda Nabi SAW dalam sebuah hadis, man amsaka kalban fa innahu yanqusu kulla yawmin min amalihi qirat illa kalba harthin aw masyiatin. Kata Nabi SAW, siapa yang kemudian merawat seekor anjing, maka sesungguhnya setiap hari dari amalannya akan dikurangi 1 qirat. 1 qirat itu 1 gunung Uhud. Setiap harinya seseorang ini akan dikurangi pahalanya seperti gunung Uhud. Kecuali anjing tersebut adalah anjing untuk memelihara ladang ataupun anjing untuk berburu. Bahkan Nabi SAW pernah mengatakan, innal malaikata la tadkhulu baitan fihi kalbun wala surah. Sesungguhnya malaikat tidak akan masuk ke rumah yang ada anjingnya dan juga yang ada gambar makhluk yang bernyawa di situ. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari sini terjadi silang pendapat tentang hukum tarbiyatul kalbi fil Islam. Bagaimana memelihara anjing di dalam Islam. Maka ulama mengatakan, ittafaqal ulama ala anna tarbiyatal kilabi fil Islam. Sepakat para ulama bahwa tarbiyati artinya memelihara seekor anjing di dalam Islam itu haram hukumnya. Haram hukumnya. Illa limahtaj ilaiha, kecuali memang ada hajat untuk memeliharanya. Seperti umpamanya seseorang digunakan untuk berburu, dan itu disebut anjing mu'allam, anjing yang memiliki pengetahuan. Dan anjing yang memiliki pengetahuan dibolehkan dirawat hanya untuk berburu saja, ataupun anjing untuk menjaga kebun, ya, ataupun untuk menjaga anjing kambing-kambing, namanya muraqabatul hayawanat. Karena sebagian orang itu ketika menjaga kambing-kambing, maka terkadang diperlukan anjing, ya, supaya takut, ya, peliharaan itu dengan adanya anjing, sehingga mereka bisa tertib dan menurut kepada pemiliknya. Baik, intinya bahwa dari penjelasan dari awal sampai akhir, apa hikmah di balik gonggongan anjing dan rikikan keledai saat suara adzan berkumandang? Karena satu, boleh jadi dia melihat apa yang kita tidak lihat dari syaitan, atau dia sendiri adalah syaitan. Tentu akan berbeda dengan suara kokokan ayam. Karena suara kokokan ayam, suara dik, adalah suara menandakan bahwa malaikat sedang turun. Berdasarkan hadis Nabi SAW, idza sami'tum siyaha dik fas'alullaha min fadlih fa innaha
ra'at malakan, apabila kalian mendengar suara kokokan ayam di malam hari, maka mintalah kepada Allah dari karunia-Nya, karena sesungguhnya Dia sedang melihat malaikat. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator, fal yatafaddal mashkura. Jazakallahu khair wa barakallahu fiik Ustaz atas materi yang telah disampaikan di kesempatan yang berbagi ini. Semoga apa yang disampaikan bisa memberikan manfaat kepada kita semuanya dan menambah iman bagi kita semuanya. Baik para pendengar dan pemirsa, dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung, bertanya kepada Ustaz, Anda bisa menelpon kami melalui talian telepon di 0811 7006 106, atau Anda juga bisa mengirimkan pertanyaan Anda melalui redaksi Berkah Pagi di 0818 03 106 106. Baik, saya bacakan pertanyaan yang sudah masuk, Ustaz. Baik. Pertanyaan yang pertama berasal dari saudara kita Firman di Batam. Ustaz, bagaimana cara meminta maaf kepada seseorang yang pernah kita hina dan kita fitnah, sedangkan kita sudah tidak tahu di mana orang itu berada saat ini? Demikian, Ustaz. Ya, alhamdulillah, ini di luar tema. Bagaimana caranya seseorang bertobat kepada orang yang pernah disakitinya, sementara ketika seseorang hendak meminta maaf, orang tersebut sudah tidak ada. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ingat bahwa setiap perbuatan itu ada balasannya. Al-jaza min jinsil amal. Jaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Dan juga jaza'ul ihsan ilal ihsan. Bahwa balasan itu disesuaikan dengan perbuatan. Maka balasan keburukan terkadang dibalas dengan keburukan. Sebagaimana balasan kebaikan juga dibalas dengan kebaikan. Makanya Allah mengatakan, وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Siapa yang menanam kebaikan, dia akan menuai kebaikan. Siapa yang menanam kejahatan, dia pun akan menanam kejahatan. Maka setiap keburukan ada balasannya. Akan tetapi, ketika seseorang ada niat untuk bertobat, maka Nabi mengatakan, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap anak Adam itu pasti mengalami kesalahan. Tetapi sebaik-baik kesalahan adalah bertobat. Dosa itu terbagi menjadi 3. Dosa yang berkaitan dengan Allah. Dosa yang berkaitan dengan pribadi. Dan dosa yang berkaitan dengan orang lain. Kalau dosa yang berkaitan dengan Allah, tinggal istighfar. Taubatan nasuha. Seseorang menyesal, tidak akan melakukan. Kemudian seseorang meninggalkan. Kemudian berazam, terus istiqomah dan juga memperbaiki keburukan dengan kebaikan. Maka selesai. Allah insya Allah akan mengampuni dosa kita. Atau berkaitan dengan diri sendiri, menzalimi diri sendiri. Tinggal merubah dengan kebaikan. Tetapi menzalimi orang lain tentu juga akan berbeda. Karena Allah Subhanahu wa taala akan tangguhkan ampunannya sampai orang yang dizalimi itu betul-betul memaafkan, atau kalau tidak terjadi kisos pada hari kiamat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lalu bagaimana caranya supaya kita dapat maaf dari orang yang pernah kita zalimi sementara dia sudah tidak ada? Boleh jadi dia sudah meninggal, boleh jadi mungkin dia antah berantah di mana. Maka para ulama mengatakan, pertama, bertobatlah kepada Allah Azza wa Jalla. Minta agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya. Kemudian yang kedua, pujilah kalau memang Anda pernah memburuk-burukan orang tersebut, maka sekarang Anda harus ganti dengan pujian. Kalau Anda pernah menjelek-jelekan, ganti dengan pujian. Atau kalau Anda pernah mengambil haknya, maka Anda sedekahkan. Niatkan sedekah ini pahalanya untuk orang yang Anda ambil haknya.
Jadi kalau dalam bentuk barang, Anda bisa disedekahkan, atau dalam bentuk uang Anda bisa sedekahkan, kemudian pahalanya diniatkan kepada orang yang Anda pernah ambil haknya. Atau kalau dalam bentuk cacian, dalam bentuk ghibah, dalam bentuk namimah, maka Anda harus perbaiki. Kalau Anda pernah jelek-jelekan, Anda sekarang misi Anda memuji dia, menghilangkan keburukannya, menghilangkan aibnya. Walaupun tentu ini tidak sebanding, tetapi itu sudah ada usaha dan ada upaya supaya ringan hisabnya di hari akhir. Karena bagaimanapun kalau Anda memperhatikan hadis muflis, hadis orang yang bangkrut adalah orang yang satu sisi mau pahala, tapi sisi lain mau dosa, akhirnya barter pahala dan dosa. Kalau seandainya masih tersisa, maka dia ada kesempatan masuk surga. Tapi kalau sudah tidak tersisa, terkadang Allah masukkan ia ke neraka. Na'udzubillah. Wallahu a'lam. Syukran Ustaz atas pencerahannya. Demikian, semoga tidak hanya bermanfaat bagi penanya dan juga semoga bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya. Baik, pertanyaan berikutnya Ustaz datang dari Abdullah di Batam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bila dari sebelum azan banyak anjing yang menggonggong seperti bunyi meraung, apakah termasuk itu tanda melihat setan Ustaz? Syukran. Ya, alhamdulillah. Tadi sudah saya bahas bahwa ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila Anda mendengar suara gonggongan anjing atau ringkikan keledai di malam hari, maka bertaudlah kepada Allah Azza wa Jal, karena mereka melihat apa yang kita tidak lihat. Dari hadis ini kata para ulama bahwa gonggongan anjing saat mendengar azan itu ada dua perkara yang melatar belakanginya. Pertama, boleh jadi dia melihat setan yang sedang kabur karena mendengar suara azan sehingga anjing ini menggonggong. Kemudian yang kedua, atau boleh jadi anjing itu sendiri adalah syaitan. Apalagi dia anjing yang berwarna hitam. Tetapi bukan berarti semua anjing hitam itu setan, tidak. Artinya setan itu suka menjelma menjadi anjing yang berwarna hitam. Apalagi warna hitam itu warna yang disukai oleh setan. Ya. Jadi itu alasannya. Tetapi kalau di luar daripada suara azan, ya kan, ya terkadang anjing menggonggong biasa. Ya, namanya anjing menggonggong. Tetapi kalau di malam hari memang ada nasnya. Ya, kalau di malam hari memang kita disuruh ta'awud apabila mendengar suara gonggongan anjing. Wallahu a'lam. Jazakallahu Ustaz atas penjelasannya. Demikian untuk penanya, semoga bisa dipahami dan juga bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Abu Safira di Batam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bila dalam sholat saya saat membaca tasyahud awal karena anak tersilap, tiba-tiba anak kebablasan sampai akhir tasyahud akhir, apakah sholatnya sah? Masalah bacaan tasyahud ada khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan bahwa tasyahud awal dengan akhir itu sama bacaannya. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa tasyahud awal itu sampai batas syahadat saja. Artinya sampai asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baru tasyahud akhir mungkin dilanjutkan dengan salawat. Allahumma shalli ala Muhammad atau salat Ibrahimiyah. Kemudian juga secara hukum berbeda. Tasyahud awal itu wajib. Tasyahud akhir itu rukun daripada salat. Sehingga dari sini maka orang yang kemudian membaca tasyahud awal sampai kebablasan sampai terakhir sah. Karena ada yang berpendapat seperti ini. Kalaupun seseorang lupa tidak baca tasyahud sekalipun, maksudnya tasyahud awal, terkadang ada orang kemudian lupa langsung bangkit tanpa tasyahud awal, maka sholatnya sah. Yang jelas dia melaksanakan sujud sahwi. Kalau tasyahud awal ya, karena hukumnya wajib. Dan hukumnya wajib itu ketika lupa maka tidak mendatangkan, tetapi mendatangkan sujud sahwi lain dengan rukun. Kalau meninggalkan rukun maka mendatangkan yang rukun plus dengan sujud sahwi. Tapi kalau meninggalkan yang wajib maka tidak perlu mendatangkan yang wajib, cukup melaksanakan sujud sahwi. Apakah sah sholatnya? Sah insyaallah. Satu pertanyaan terakhir Ustaz. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya Rasmi di Depok. Saya pernah membuli tetangga saya dan sempat tidak saling menyapa dalam beberapa hari. Tapi alhamdulillah sekarang sudah baikan lagi. Tetapi saya tidak tahu apakah tetangga saya sudah memaafkan saya atau belum,
karena saya tidak pernah meminta maaf secara khusus akan hal itu. Apakah saya harus meminta maaf secara langsung? Ya, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Kalau Anda memang merasa bersalah, maka sebaiknya Anda minta maaf. Memang meminta maaf itu berat, tetapi memaafkan itu jauh lebih berat lagi. Lebih baik Anda dapat maaf di dunia dengan perasaan malu, daripada Anda kemudian tidak dimaafkan dan akan menjadi sebuah amalan bagi orang yang kita zalimi, di mana pahala yang sudah Anda lakukan diambil semuanya, atau diambil sebagian besarnya, kelak pada hari di mana terjadi kisos antara kita dengan dia di hadapan Allah Azza wa Jalla. Maka kalau Anda memang sudah baikan, alhamdulillah, memberikan taufik kepada Anda mau berbaikan kembali, dan Anda mengakui kesalahan Anda, itu sudah bagus, karena di antara salat taubat itu i'tiraf bin dzunub, mengakui bahwa Anda itu melakukan salah. Karena kebanyakan orang yang melakukan maksiat itu tidak mau mengakui bahwa dia sedang maksiat, bahwa dia sedang berbuat salah. Makanya awal taubat itu mengakui bahwa seseorang itu merasa salah. Sebagaimana Adam alaihi salatu wassalam mengakui bahwa dia sudah melakukan kesalahan. Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami. Fa illam taghfir lana, kalau Engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, dan tidak memberikan kasih sayang kepada kami, latakunanna minal khasirin, tentu kami akan termasuk orang-orang yang merugi. Artinya, Anda sudah mengakui Anda salah, karena ini berhubungan dengan dosa kepada orang lain, maka Anda harus meminta maaf kepada orang yang Anda zalimi. Kalau Anda pernah membuli dia, ya Anda minta maaf. Ya, tidak harus dijelaskan detail begitu ya, karena mungkin takut menyikap aib juga. Cukup datang, ya saya minta maaf kalau ada kata-kata saya selama ini yang kurang baik, kan bisa pakai bahasa umum seperti itu. Ya, datang, mungkin selama ini saya salah, mungkin ada ucapan saya yang terpleset, mungkin ada ucapan saya yang kurang baik, ucapan saya menyinggung, tolong maafin. Saya kira bisa pakai bahasa-bahasa yang umum ya, yang tidak harus kemudian memerinci. Ya. Karena bagaimanapun terkadang seseorang itu dalam pengucapan bahasa itu penting, apalagi dalam perkara minta maaf gitu ya. Karena namanya minta maaf itu kan kita minta kerelaan orang. Karena kita sudah berbuat jahat kepada dia, kita minta kerelaan orang memang berat. Ya, berat kita minta maaf. Terkadang malu di antara kita minta maaf. Tetapi ingat bahwa sesungguhnya orang yang dizalimi itu jauh lebih berat sebenarnya dia memaafkan kita. Tapi ada hati-hati yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan lembut sehingga enak untuk memaafkan orang. Maka saya harapkan Anda minta maaf kepada orang yang Anda zalimi itu lebih baik dan lebih bisa meringankan hisab Anda pada hari kiamat. Wallahu a'lam. Terima kasih atas penjelasannya, menjawab pertanyaan dari Ibu Lasmi di Depok. Semoga bisa dipahami oleh penanya dan juga bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya. Baik, para pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, selanjutnya kami meminta sedikit ringkasan kajian kepada Ustadz sebagai penutup pada program Berkah Pagi kali ini. Ya, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Inti daripada pembahasan yang kita bahas di pagi hari ini, suara adzan adalah bagian daripada syiar Islam. Suara adzan adalah bagian daripada kalimat tauhid. Suara adzan adalah bagian daripada pemanggilan orang untuk melaksanakan sholat jamaah. Dan suara adzan juga memberitahu bahwa telah datang masuk waktu sholat. Artinya adzan ini sebuah syariat yang sangat disyariatkan dalam Islam, karena dia adalah syiar yang tampak terkadang membedakan mana negeri Islam dan mana yang bukan negeri Islam. Ya. Makanya Nabi apabila menyerang sebuah kaum, maka didengar suara adzannya. Kalau tidak terdengar suara adzan, maka Nabi SAW akan menyerbunya. Tapi kalau Nabi mendengar suara adzan, maka Nabi tidak akan menyerbunya. Dari sini menunjukkan bahwa adzan terkadang menjadikan sebuah syiar bahwa adzan adalah bagian daripada tauhid yang sedang dikumandangkan. Kemudian yang kedua tentang masalah kenapa ada sebagian tempat apabila terdengar suara adzan tiba-tiba terdengar gonggongan anjing, bahkan ramai ya gonggongan anjing tersebut. Maka boleh jadi, saya ulangi dari awal,
Karena dua perkara, boleh jadi anjing melihat setan yang sedang lari ketika mendengar adzan, boleh jadi anjing yang hitam itu adalah setan itu sendiri. Ya, wallahu a'lam, ini di antara dua perkara yang bisa kita petik dari pembahasan di pagi hari ini. Saya kembalikan kepada moderator, falyatafaddal mashkura. Alhamdulillah, jazakumullah khairan wa barakallahu fiik Ustaz atas